Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan harapan semoga nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Bermak, gerak. Gerak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, untuk pagi ini bagaimana kabarmu? Baik. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? 4 orang, Pak. Iqbal, Nadia, Dahlia, Naila. Anak-anakku, untuk pagi ini kita akan belajar tentang teks cerpen, ya. Teks cerpen. Tujuan kita apa untuk hari ini, pembelajaran hari ini? Coba kamu lihat di slide di sini. Tujuan kita ada di nomor 6 dan nomor 7. Yang pertama, setelah melihat tayangan PowerPoint atau video, siswa dapat merancang cerita pendek dengan menyusun gambar yang benar berdasarkan kerangka serta memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua adalah setelah melihat tayangan PowerPoint atau video, siswa mampu menyusun cerita pendek dengan menyusun gambar yang benar, tema persahabatan berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Itu adalah tujuan kita untuk hari ini. Anak-anakku, kemarin sampean sudah mempelajari tentang pengertian teks cerpen, kemudian ciri-cirinya apa, tujuannya apa. Ada yang masih ingat apa sih cerpen itu? Saya tahu, Pak. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang terdiri dari tokoh secara ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang didasarkan pada tokoh. Tepat sekali, 100 untuk Nabila. Baik, selanjutnya saya ingin mencoba mereview kembali tentang ciri-ciri cerita pendek. Coba siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Sebuah cerpen memiliki ciri yang khas di antara karya sastra lainnya, yaitu bersifat fiktif atau karangan dari penulis, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata, dapat dibaca dengan sekali duduk, diksi yang masuk akal yang rumit sehingga implementasinya memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita, biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan, memiliki pesan moral yang terkandung. Bagus sekali, 100 untuk Rehan. Beri aplaus. Setelah kalian mempelajari tentang pengertian, kemudian tujuan, kemudian ciri-ciri dari teks cerpen, nanti kita akan mempelajari tentang struktur kebahasaan dari teks cerpen tersebut. Anak-anakku, sebelum kita menulis sebuah cerpen, marilah kita mendalami kembali atau mereview. Anak-anakku, marilah kita menyimak video yang akan saya tampilkan. Video ini nanti akan mencakup dari materi-materi yang akan kita pelajari. Baik, kita simak video berikut ini.
Anak-anakku, kalian tadi sudah melihat atau menyimak sebuah video tentang menulis cerita pendek. Dan kali ini saya akan mereview kembali pelajaran kita pada lusa. Jadi kita akan mempelajari tentang menulis sebuah cerpen. Ini menulis cerita pendek. Kalian tadi sudah menjawab tentang apa sih cerpen tadi. Nah, sudah dijawab oleh teman kamu dengan jawaban yang luar biasa. Ya. Kemudian dari ciri-cirinya juga sangat banyak sekali. Ya. Nah, ini untuk pengertian dari cerpen tadi. Selanjutnya, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen. Coba kalian kemarin sudah membaca tentang unsur-unsur pembangun teks cerpen ini. Tentunya sampean masih ingat, ya. Tentunya sampean masih ingat. Coba siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Tema, alur atau plot, pengaturan, tokoh, watak, sudut pandang, dan amanat. Bagus sekali. Dari siapa namanya? Nuril. Beri aplaus untuk Nuril. Anak-anakku, yang dijawab oleh Nuril tepat sekali bahwa unsur dalam cerpen ini ada dua. Yang pertama adalah unsur intrinsik, unsur yang dari dalam. Kemudian unsur yang kedua ekstrinsik, unsur dari luar. Kita akan mempelajari unsur-unsur intrinsik dulu. Ya, tadi sudah disebutkan temanmu Nuril. Yang pertama, unsur yang pertama adalah adanya tema cerita. Ini yang melatar belakangi cerita tersebut. Temanya apa di sini? Contohnya tema perjuangan, tema persahabatan, kemudian tema banyak sekali tema, ya. Selanjutnya, setelah tema ada alur, ya, ada alur cerita. Coba anak-anak, alur cerita yang sudah pernah kamu pelajari kemarin ada berapa alur? Saya Pak, alur maju. Saya Pak, alur mundur. Saya Pak, alur campuran. Tepat sekali. Berarti untuk alur cerita ada 3. Ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya, alur itu adalah jalan cerita. Jalan cerita dari cerpen tersebut. Entah itu cerpen, entah itu fabel, ya, entah itu cerita fantasi. Di situ pasti ada alur, jalan cerita. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Ya, mungkin ada yang bisa menjawab apa sih tokoh dan penokohan itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Pak.
Tokoh adalah pemeran, sedangkan penokohan adalah sifat. Tepat sekali bahwa tokoh adalah si pemeran atau aktor, ya, aktor. Kalau tidak ada tokoh bagaimana? Maka cerita tidak akan berjalan. Tidak ada tokohnya. Siapa yang memainkan? Ya. Kemudian tokoh itu diberikan penokohan atau diberikan sifat. Dalam film pasti sampean melihat mana tokoh yang baik, mana tokoh yang jahat. Itu penokohan bisa kita bagi menjadi bermacam-macam. Yang pertama adalah pemeran protagonis, yang kedua adalah pemeran antagonis, yang ketiga adalah pemeran apa? Pembantu atau cerita protagonis. Baik, ini adalah penokohan. Selanjutnya latar. Coba apa sih yang dimaksud dengan latar? Mungkin anak-anak ada yang bisa menjawab. Saya Pak, latar adalah tempat. Bagus sekali untuk Naura. Berarti latar itu adalah tempat terjadinya dari cerita atau tempat terjadinya perkara. Itu namanya latar. Latar di sini itu bermacam-macam. Ada latar tempat, kemudian latar waktu, kemudian latar suasana. Kalau di sini bisa disebut sebagai sosial. Latar tempat, contohnya adalah di sekolah, kemudian di rumah, di hutan, apalagi di pasar dan lain sebagainya. Itu adalah latar tempat. Kemudian untuk latar waktu di sini, ini berhubungan dengan waktu. Latar waktu bisa 1 minggu atau 1 minggu yang lalu, atau pada zaman dahulu, itu juga termasuk waktu. Atau pada masa lampau, berarti waktunya lampau. Kita sudah tidak bisa menjangkau karena sudah lampau, sudah terlalui. Kemudian untuk latar suasana, ini berarti menggambarkan suasana pada waktu itu. Contohnya panas, kemudian dingin, mencekam, menggembirakan, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contohnya. Nanti kamu bisa memilih sendiri atau menyesuaikan dengan cerita kamu. Selanjutnya, nah, di sini ada sudut pandang. Unsur yang selanjutnya adalah sudut pandang. Coba di sini siapa yang bisa menjelaskan apa sih sudut pandang di sini? Saya Pak, sudut pandang merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Bagus sekali untuk Tayana. Berarti untuk sudut pandang di sini adalah merupakan cara pandang penulis, ya, yang menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerita. Sudut pandang di sini itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama sebagai pelaku utama. Di situ ada ciri dalam tulisannya, yaitu ada kata aku. Itu berarti dia sebagai pelaku utama atau tokoh utama, ya. Selanjutnya ada pelaku sampingan.
dia itu menceritakan orang lain. Yang kedua adalah sudut pandang orang kedua, dan yang ketiga adalah sampingan. Itu untuk sudut pandang. Yang terakhir sebenarnya masih ada, yaitu adalah amanat. Ya. Amanat dalam cerita cerpen. Ya. Coba siapa ini yang bisa menjawab apa sih amanat itu? Saya Pak, amanat adalah pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen baik tersirat maupun tersurat. Bagus sekali. Nah, jadi amanat di sini adalah sebuah pesan, ya, sebuah pesan yang disampaikan oleh seorang penulis. Ya. Jadi kita setelah membaca cerita tersebut, pastinya kita akan mendapatkan pesan dari cerita yang sudah dilalui, entah itu pertobatan atau penyesalan dan lain sebagainya. Yang kedua, tadi sudah kamu jawab unsur intrinsik, ya. Kemudian untuk sekarang unsur ekstrinsik dari cerpen. Mungkin ada yang bisa menjawab ini. Sangat mudah sekali. Coba siapa yang bisa menjawab, bisa angkat tangan. Saya Pak. Unsur ekstrinsiktif merupakan unsur yang membangun suatu cerita yang berasal dari luar cerita. Unsur ekstrinsik pada suatu cerpen meliputi 1. Latar belakang kehidupan pengarang. 2. Kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan. 3. Latar belakang kehidupan pengarang. 4. Profesi atau pekerjaan. 5. Status sosial ekonomi. 6. Pandangan politik. 7. Kepercayaan agama dan paham yang dianut pengarang. Bagus sekali untuk jawabannya. Jadi sudah dijelaskan secara lengkap, ya. Ada 7 tadi. Untuk sekarang kita akan melanjutkan yaitu struktur cerpen, struktur pembangun cerpen. Sebelum Pak Guru melanjutkan ini, mungkin ada dari salah satu anak yang bisa menyebutkan struktur dari cerpen ini. Coba siapa? Bisa angkat tangan? Saya Pak. Struktur cerpen berbicara mengenai struktur teks cerpen, maka beberapa hal berikut perlu dipelajari. Cerpen terdiri atas bagian-bagian berikut: A. Abstrak, B. Orientasi, C. Komplikasi, D. Evaluasi, E. Resolusi, F. Koda. Lengkap sekali. Jadi struktur cerpen yang pertama adalah orientasi, atau sebelum orientasi ada abstrak, ya. Rata-rata ini dulu, orientasi dulu. Nah, orientasi ini bisa kita artikan sebagai penentuan peristiwa yang dialami dalam cerpen tersebut. Kemudian penentuan gambar visual latar. Jadi di cerita tersebut itu ada atau disebutkan latarnya di mana. Biasanya ada latar waktu. Contohnya pada zaman dahulu hiduplah seorang yang tunarungu, misalnya seperti itu judulnya. Itu adalah mata waktu. Kemudian pengenalan karakter. Tadi Pak Guru sudah menyebutkan pengenal karakter, siapa dia? Orang yang tunarungu, karakter. Dan arah menuju komplikasi. Nah, itu adalah orientasi. Selanjutnya rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa di sini dapat kita artikan adalah
kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa yang tak terduga. Jadi ini mulai dari peristiwa awal dari peristiwa cerita tersebut, dimulai dari rangkaian peristiwa ini. Selanjutnya, setelah rangkaian peristiwa ada komplikasi. Nah, ini di sini cerita bergerak seputar konflik. Sudah ada konflik dalam tokoh tersebut, ya. Konflik dari mulai rendah sampai memuncak atau yang namanya klimaks, itu sampai memuncak konflik atau permasalahannya. Nah, tokoh utama mengarah ke solusi nanti. Yang selanjutnya adalah resolusi. Resolusi di sini dapat kita artikan sebagai jalan keluar atau solusi dari komplikasi di sini. Solusi atau jalan keluar dari permasalahan. Yang terakhir, ini bisa ada, bisa tidak, atau bisa disebutkan di dalam cerita. Yang namanya adalah koda. Ini bisa ada, bisa tidak, ya. Berarti bisa dituliskan kodanya atau tidak usah dituliskan kodanya. Dari sini, dari struktur cerpen ini, mungkin ada pertanyaan yang belum dipahami. Baik, kita lanjutkan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke topik berikutnya, kita akan berjalan dulu. Supaya apa? Supaya kita semangat lagi. Kita semangat untuk belajar. Baik, saya mulai. Semangat lagi. Pagi, luar biasa. Senesatula. Saya. Lamongan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang sudah fresh kembali. Kita lanjutkan setelah struktur cerpen. Di sini ada yang namanya ciri kebahasaan dari cerpen. Ya, coba sebelum Pak Guru tampilkan slide-nya, mungkin anak-anak sudah bisa menjawab, bisa menerka. Setelah kamu membaca buku paket kamu kemarin, kita mereview kembali apa saja sih ciri kebahasaan dari cerpen. Coba anggaran. Saya Pak. Ciri kebahasaan cerpen: A. Ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. B. Kosakata. C. Majas. D. Kalimat deskriptif. Bagus sekali untuk Agnes. Beri tepuk tangan. Ciri kebahasaan di cerpen yang sudah disebutkan teman kamu. Yang pertama ada kata ganti. Kata ganti orang atau sudut pandang penceritaan. Di sini biasanya ada kata ganti tokoh, ya. Contohnya si kancil. Kemudian si buaya. Kemudian ada lagi hang. Ada banyak sekali. Nanti kamu bisa membaca sendiri. Itu untuk kata ganti orang dari sudut pandang. Selanjutnya ada dialog. Pasti diceritain, pasti ada dialog. Kalau tidak ada dialog, bagaimana? Ya tidak bisa mengetahui alurnya. Masa diam saja, tidak ada dialog lagi, tidak ada percakapannya. Jadi tokoh itu bukan hanya satu, ya, tokohnya bukan hanya satu. Jadi ada dialog gitu. Ada percakapan antara tokoh satu dengan tokoh yang lain. Ada kata benda khusus di sini. Kemudian uraian deskriptif di sini menggambarkan tentang
cerita di situ, tentang peristiwa di situ, ada uraiannya. Selanjutnya penggunaan majas. Nah, ayo, kemarin ini sudah kita bahas kembali. Kita akan mereview kembali, kita akan melihat kembali. Biasanya di cerita cerpen ini ada majas apa saja yang bisa langsung angkat tangan. Saya Pak, ada 4 majas. 1 majas pertentangan, 2 majas pertautan, 3 dan majas perulangan. Bagus sekali untuk ini. Nah, itu adalah macam-macam majas yang digunakan dalam cerita untuk menyusun cerita pendek. Selanjutnya ada pertanyaan retoris di sini. Ya, yang terakhir. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Sudah paham semua ya? Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menulis sebuah cerpen. Langkah yang pertama adalah mencari gagasan. Kemudian setelah kita mencari gagasan, selanjutnya adalah percaya diri dengan bahasa kita. Ya, jadi anak-anak harus percaya diri dengan kebahasaan kamu. Jadi harus diasah. Menulis itu tidak langsung bisa, tapi harus butuh latihan. Berlatih tiap hari menulis, maka lama-kelamaan akan terbiasa. Jadi percaya dengan gaya bahasa sendiri. Selanjutnya mengawali cerita. Mengawali cerita tadi dari unsur-unsur ceritanya tadi, dari strukturnya, mulai dari orientasi, kemudian komplikasi atau rangkaian peristiwa dulu, komplikasi, kemudian resolusi. Selanjutnya memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Jadi kita ambil pokok-pokoknya dari cerita tersebut. Ya. Lanjut, menentukan ending atau penutupnya bagaimana. Tadi endingnya ada amalan apa yang kamu akan tulis di sini. Ya, dari peristiwa-peristiwa komplikasi tadi. Mengendalikan cerita di sini, dikoreksi kembali cerita kamu, apakah sudah runtut sesuai dengan strukturnya, kebahasaannya. Kemudian menyunting cerpen yang diendapkan. Kalau dikira sudah bagus, ya kita kumpulkan. Terus yang terakhir adalah jangan pernah berhenti untuk menulis. Kita biasakan menulis. Selanjutnya, cara membangun karakter tokoh dalam cerpen. Yang pertama adalah melalui ucapan-ucapan tokoh. Itu sifatnya. Kalau kita ingin tahu sifatnya seseorang, pasti kita bisa bertanya pada teman. Orang itu sifatnya bagaimana? Pasti teman yang sudah berkali-kali berhubungan atau berteman pasti tahu sifatnya ini baik atau jelek dan lain sebagainya. Itu melalui ucapan-ucapan tokoh. Pemberian nama juga bisa. Cara membangun karakter sifat dari tokoh. Selanjutnya deskripsi yang disampaikan penulis. Nah, penulis itu sebagai pengatur di dalam tokoh tersebut. Dia berhak untuk memberikan sifat karena seorang penulis. Selanjutnya adalah pendapat tokoh-tokoh lain seperti di awal tadi melalui ucapan-ucapan dari tokoh. Kita bisa mengetahui sifatnya teman kita itu bagaimana. Yang terakhir adalah sikap atau reaksi tokoh
terhadap kejadian tertentu. Kalau tokoh itu terkena musibah kemudian dia itu tabah, maka kita bisa tahu sifatnya bagaimana. Oh, dia sangat tabah menghadapi musibah dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat dari sini. Sikap atau reaksi tokoh terhadap kejadian tertentu. Dan yang terakhir, terima kasih. Belajar sepanjang hayat. Jadi kita harus belajar dari mulai kita lahir sampai terlihat lahat. Itu adalah pengertian dari belajar sepanjang hayat. Baik anak-anak, sekarang setelah kamu menyimak penjelasan materi tadi, sudah paham kan semua? Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita akan menyusun sebuah cerpen. Kita akan menulis sebuah cerpen melalui media gambar. Ya, nanti saya akan memberikan gambar acak. Kemudian nanti kamu akan mengurutkan sesuai dengan urutan yang benar. Kamu simak di sini, kamu lihat. Nah, di sini Pak Guru mempunyai 6 gambar. Ya, gambar 1, 2, 3 sampai gambar 6 ini masih acak. Coba urutan yang benar nomor berapa? Coba angkat. Saya Pak, nomor 1, nomor 6, nomor 2, nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 3, nomor 6, nomor 5, nomor 7, nomor 2. Saya Pak, 6, 1, 4, 3, 5, 2. Oke, baik. Mana urutan yang benar? Tadi teman kamu sudah menjawab. Ada yang sudah benar, ada yang kurang benar. Coba kita lihat di sini. Dari gambar nomor 1, tikus memohon agar singa melepaskannya. Singa bersabar dengan tikus. Dan yang terakhir, singa melamar tikus dan ingin memakannya. Nah, bagaimana jawaban yang benar? Atau bagaimana urutan yang benar? Tadi teman kamu sudah ada salah satu yang sudah menjawab benar. Jawabannya adalah, nah, ini adalah urutan jawaban yang benar. Tepat sekali untuk teman kamu tadi yang sudah menjawab benar. Nah, setelah ini kamu akan membuat cerpen dari cerita gambar di slide ini. Anak-anak, nah, tadi sampai sudah menyusun gambar, ya. Media atau model pembelajaran yang saya ambil di sini adalah picture and picture. Jadi mengurutkan gambar. Saya kira melalui media gambar ini anak-anak pasti mudah sekali untuk menyusun sebuah cerpen. Untuk selanjutnya tugas di sini yaitu sampai menyusun, tadi sudah menyusun, kemudian sekarang kamu membuat sebuah cerpen. Mohon untuk ketua kelas bisa memberikan LKPD untuk teman-temannya. Coba perhatikan tugas dan langkah kerja di sini. Kamu baca. Yang pertama sudah sampai susun tadi. Yang kedua sampai membuat cerita. Di dalam cerita itu ada beberapa bagian penting yang harus ada. Yang pertama, di sini ada kelengkapan unsur intrinsik melalui tema, alur, latar, tokoh, sudut pandang, dan amanat harus ada di cerita kamu. Kemudian teknik penulisan dan ejaan atau kebahasaan itu yang akan kita nilai. Ya, setelah kamu mengerjakan nanti, kamu upload
di Google Form yang sudah Pak Guru berikan ke grup WA. Ya, kamu foto, kemudian kamu upload di situ, kamu kirim. Ngerti ya? Oke, bagus. Sekarang selamat mengerjakan dan berkarya. Oke, untuk hasil ini sudah terkirim semua, alhamdulillah sudah selesai semua. Jadi anak-anak, cerpen kamu yang sudah kamu tulis itu sebagai bukti portofolio kamu, ya. Untuk buktinya Pak Guru melalui Google Form ini. Penilaiannya saya akan menilainya nanti. Nanti saya serahkan kembali ke kamu semua. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kira-kira apa yang kamu dapatkan setelah kamu belajar pada pagi hari ini sampai siang hari ini? Apa yang kamu dapatkan dari materi tersebut? Saya bisa dengan mudah menyusun cerpen dengan media gambar. Saya Pak, dari media gambar tersebut saya lebih mudah dan lebih mengerti akan cerita cerpen. Bagus sekali. Jadi dari media gambar yang sudah Pak Guru lihatkan tadi, kita bisa menyusun lebih mudah untuk menyusun sebuah cerpen. Dan kesimpulan pada pelajaran kali ini, kalian sudah yang pertama mengerti pengertian dari cerpen, ciri-ciri dari cerpen, kemudian struktur dari cerpen tersebut, kemudian unsur-unsur pembangun dari cerpen. Selanjutnya untuk anak-anak, sebagai tugas kamu di rumah, tugas mandiri, Pak Guru ingin kamu menulis 1 buah cerpen lagi, tapi dengan tema yang berbeda atau tema bebas. Kamu boleh mencari dari sumber belajar, bisa mencari di buku maupun HP atau yang lain. Jadi ya, jadi tugas di rumah kamu membaca cerpen. Kemungkinan ada sebelum Pak Guru tutup, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Mulai dari awal sampai akhir ini, mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, untuk pelajaran selanjutnya kita akan beranjak ke pelajaran bab 4, ya. Kemudian untuk hari ini kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Pada ketua kelas bisa dipimpin untuk doa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaghfiruka ma 'allamtani bi fardudhu ilayya inda
bersama-sama. Apabila awal hingga akhir tadi ada kesalahan, ada tutur kata Pak Guru yang disampaikan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Pak Guru kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.